Shalom, selamat pagi, salam kasih dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan Jemaat Sion Parepare pada saat ini dalam tuntunan tema Allah di dalam kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapan-Nya, mengakui akan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Syukur, pujian, dan sembah. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia, angkatlah yang penting bagi kita. Ikutlah Dia yang benar, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, Akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa, Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan hari ini
Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Yang kedua dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur dalam perayaan ibadah hari Minggu saat ini. Meskipun kami harus beribadah dari rumah masing-masing, namun kami percaya Tuhan selalu hadir dimanapun kami beribadah. Tibalah saatnya firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua, menjadi makanan rohani kami. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, tolong kami supaya kami mengerti apa isi hati-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu berbicaralah ya Bapa, sebab sungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Firman Tuhan, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengerniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dia dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin.
Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada minggu pagi ini, yaitu Allah di dalam kita. Allah di dalam kita, Baatulan Basa Toraya Puang Matua Lan Kaleta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua sudah sering mendengarkan pujian Kidung Jemaat 434 yang syairnya berkata demikian, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Saudara, pencipta lagu ini sebenarnya mau mengatakan bahwa dasar dari kasih itu adalah Allah sendiri. Ditegaskan dalam ayat 10 pembacaan kita, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Itu berarti Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengasihi, dan bukan inisiatif dari kita manusia. Allah mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, maka kita dikasihi. Inisiatif kasih dimulai dari Allah sendiri, bukan dari manusia, yang dinyatakan tidak hanya dengan kata, tetapi dengan bukti nyata, yakni Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mendamaikan dosa-dosa kita.
Berbeda dengan kita manusia, terkadang kita sangat hebat berbicara tentang kasih. Namun ternyata kasih itu hanya sebatas teori belaka. Giliran diminta, mana bukti nyata kasih itu? Ternyata kita sangat susah untuk melakukannya dan mempraktekkannya. Saudara, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya terjadi pemulihan relasi, yakni relasi antara Allah dengan manusia, yang dinyatakan dalam ayat ke-12 sampai 15 pembacaan kita. Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dampak dari pemulihan relasi antara Allah dengan manusia diresponi manusia melalui tindakan kasih kepada sesamanya yang digambarkan dengan kalimat saling mengasihi. Jadi, ketika terjalin keakraban relasi antara manusia dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi perbuatan manusia terhadap sesamanya untuk saling mengasihi, berbuah dan melakukan tugas pendampingan atau penggembalaan bagi sesama yang membutuhkan. Gambaran keakraban antara Allah dengan manusia itu diibaratkan dengan pokok anggur yang benar, di mana Yesus sendiri adalah pokok anggur dan manusia adalah ranting-rantingnya. Dengan sangat tegas Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Hal ini mau menggambarkan betapa luar biasa dan dalamnya tindakan kasih Allah kepada manusia. Dan ternyata betapa pentingnya hidup akrab dan dekat kepada Tuhan. Pertanyaan penting untuk kita renungkan ialah, bagaimana kita membuktikan bahwa kita sudah memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan Tuhan? Atau bagaimana kita membuktikan bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia? Jawabannya ialah praktekkan dan wujudkanlah kasih Allah dengan mengasihi sesama kita, menjadi pelaku-pelaku kasih dan rela berkorban untuk sesama. Karena itu penting untuk selalu ada di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan tetap menjadi ranting yang benar. Jangan pernah kita mencoba untuk tinggal di luar Tuhan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita pasti akan binasa. Sebab sesungguhnya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Karena itu mari saudara, tinggallah di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Haleluya. Amin.
Mari kita bersaat teduh. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Firman-Mu telah berbicara kepada kami semua. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar. Dan kami ini adalah ranting-ranting-Mu. Karena itu hidup kami ini sesungguhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Kami tahu Tuhan, betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Karena itu biarlah kasih yang Engkau teladankan bagi kami harus kami praktekkan dan wujud nyatakan dengan mengasihi sesama kami. Karena dengan mengasihi sesama kami, maka itu berarti kami sudah mengasihi Allah. Sebab Allah adalah kasih. Selesai. Kita akan bersama-sama membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita di saat ini. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita menaikkan doa syafaat kita, berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memperkenankan dan melayakkan kami datang beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Kami semua yang Tuhan mungkinkan beribadah dari rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, semua ini tidak mengurangi
rasa hormat kami kepadamu dan tidak mengurangi indahnya persekutuan yang kami nikmati bersama dalam ibadah hari Minggu bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami menjalani hidup ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua menyadari bahwa Engkau adalah kasih dan sumber kasih. Sehingga kami harus mewujud nyatakan dan mempraktekkan kasih dimulai dengan mengasihi sesama kami manusia. Seperti Tuhan sendiri yang telah mengasihi kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat di dalam kehidupan mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, bapaknya Queen dalam pemulihan sehabis operasi di Makassar, Bapak Nathan Lolong dalam pemulihan di Toraja, anak kekasih Satrio Ruba, anak kekasih Rafa, anak kekasih Dias, Bapak Ruben Rata, Bapak Benyamin Rantelili. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan pulihkan mereka dari semua sakit penyakit, pergumulan, penderitaan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang sejati yang akan Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, kami doakan mereka supaya selalu dikuatkan oleh Tuhan menjalani masa tuanya. Warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka semua, sempurnakan sukacita mereka dan ingatkan mereka untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Berkati semua warga jemaat dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, pelayanan mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, perkembangan, Engkau berkati Tuhan. Dalam pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, dalam pekerjaan mereka dimanapun Tuhan menempatkan mereka bekerja. Dan yang masih mencari pekerjaan sampai hari ini, Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di sorga, untuk pergumulan yang masih kami hadapi sampai hari ini, pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, kami akan selalu menjadikan Engkau satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Dan kami terus menjaga diri kami, menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kami yakin suatu hari nanti Tuhan sendiri yang akan bertindak memulihkan dunia ini, memulihkan keadaan kami di waktu yang Tuhan tentukan nantinya. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya, biarlah kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Engkau tetap memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat, majelis gereja, Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken, bersama dengan semua pengurus OIG, dan semua pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa
bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Kau ku kenal, tak usah ku kejuk, dan tanganmu setia dan lembut. Ya Tuhanku, ku ikut beriman di jalan-Mu. Pimpinanmu memberi kekuatan kepadaku. Tak ku sesat dan aman jiwaku, dan akhirnya ku masuk rumah-Mu. Saudara-saudara, pergilah kamu dan nyatakanlah kasih dalam hidupmu, sebab Allah di dalam kita. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kita. Salam sehat.